Ahmad Bambang menyatakan, langkah ini diambil karena harga gas acuan kontrak Aramco mengalami penurunan. Harga gas bulan lalu sudah di bawah $400 Amerika Serikat per metrik tonnya. Ahmad pada hari Selasa 8 September lalu di Karawang, Jawa Barat, seperti dikutip dari harian Kompas, mengatakan bahwa tidak perlu menunggu bulan depan. Pertengahan bulan ini, menurut rencananya, pihaknya akan menurunkan senilai Rp6.000 per tabung karena turunnya harga gas acuan kontrak Aramco. Pihak Pertamina sendiri terakhir menaikkan harga LPG 12 kg pada 1 April 2015 dari harga Rp134.000 per tabungnya menjadi Rp124.000 per tabung. Sementara di tingkat pengecer, harga jual LPG 12 kg mencapai Rp150.000 per tabungnya. Selain harga LPG 12 kg, Pertamina juga sudah menurunkan harga Pertamax dari Rp9.250 per liter menjadi Rp9.000 per liternya. Harga Pertalite juga turun dari Rp8.400 per liter menjadi Rp8.300 per liter. Penurunan harga kedua BBM itu berlaku sejak 1 September lalu. Namun demikian, menurut Ahmad, penurunan harga jual gas oleh Pertamina tidak bisa diikuti dengan penurunan harga jual premium. Saat ini harga jual premium adalah Rp7.400 per liter dan masih di bawah harga keekonomian. Gimana seharusnya harga jual premium sejumlah Rp7.700 per liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang rasanya saya Rahmat Abdullah dapat menjumpai Anda pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Berbagai informasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara terkait perkembangan dunia Islam tentunya sudah kami siapkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda. Dari kota Jakarta, berikut kabar selengkapnya. Kita beralih ke berita dari Aceh pemirsa. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Aceh kembali menginisiasi program kapal kemanusiaan beras untuk Suriah sebanyak 1.000 ton beras donasi dari seluruh masyarakat Indonesia yang dibeli dari petani Aceh dan akan segera dilayarkan via Turki. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh redaksi media Umat Pos, Branch Manager ACT Aceh Husaini Ismail menyampaikan bahwa atas dasar kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap tergerak untuk membantu rakyat Suriah yang masih hidup dalam kesengsaraan akibat blokade dengan segala kekurangan yang ada. Keikutsertaan para petani Aceh dalam program kapal kemanusiaan merupakan yang pertama kalinya. 1.000 ton beras pun telah dipanen dari lahan pertanian seluas 340 hektar. Dengan melibatkan sekitar 5.000 petani lokal. Mereka juga tersebar di 9 kabupaten yang ada di daerah Aceh. Seluruh kabupaten tersebut diantaranya adalah di Biren, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Timur, Melaboh, Nagan Raya, dan Abdia. Menurut Husaini, mereka begitu antusias untuk membantu mengirimkan 1.000 ton beras ke Turki, tempat kapal kemanusiaan Suriah berlabuh. Hal ini mengingat adanya hubungan diplomatis dan sosial yang erat antara masyarakat Aceh dan Turki, bahkan sejak ratusan tahun silam. Pengiriman beras ini ia berharap dapat menjalin kembali hubungan antara sejarah Aceh dan Turki. Sejumlah truk kontainer pengangkut beras tersebut rencananya akan dilepas secara simbolis dari Masjid Raya Aceh Baitur Rahman, Banda Aceh, pada hari Ahad 15 April mendatang. Kegiatan pelepasan itu juga akan dirangkaikan dengan tablik akbar di sana. Selanjutnya kapal kemanusiaan Suriah dijadwalkan akan lepas jauh di Pelabuhan Belawan, Medan pada tanggal 21 April 2018. Pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada berita mancanegara yang dapat Anda saksikan. Tetaplah bersama Weshal TV.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim pada 20 hingga 22 Desember, yakni potensi terjadi hujan lebat di beberapa wilayah. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati di Jakarta pada Senin mengatakan kondisi tersebut dipicu oleh penguatan aliran udara dingin dari Asia yang berinteraksi dengan area pertemuan angin di sekitar Sumatera bagian selatan hingga Jawa bagian barat. Potensi hujan lebat akan terjadi di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Karena itu masyarakat diimbau agar tetap mewaspadai dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Deputi Bidang Meteorologi Mulyono Rahadi Prabowo mengatakan sejak 12 Desember BMKG sudah memantau adanya pertumbuhan bibit siklon tropis. Pada 15 Desember bibit siklon tersebut berubah menjadi siklon tropis dan diberi nama siklon tropis Kenanga. Menurut Mulyono, namun posisinya cukup jauh, dampaknya seperti munculnya angin dengan kekuatan cukup tinggi di wilayah selatan Jawa bagian barat, Lampung, Bengkulu, Sumbar dengan kecepatan angin 20 hingga 25 knot dan potensi gelombang tinggi sampai 4 meter. Siklon ini bergerak terus ke arah barat, 2 hari ke depan akan semakin jauh dan efeknya agak berkurang atau hilang. Selain itu, ketika efeknya berkurang akan mengakibatkan aktivitas monsun Asia yang tadinya melemah aktif kembali, maka pada 20 hingga 23 Desember kemungkinan potensi hujan akan meningkat kembali. Pemirsa, sedangkan pada 23 sampai 25 Desember diperkirakan curah hujan di wilayah Indonesia mengalami sedikit penurunan. Namun beberapa wilayah cenderung berawan hujan ringan, sementara potensi hujan lebat terjadi juga di beberapa daerah lainnya. Beralih, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad didampingi istrinya Tun Dr. Siti Rosmah meluncurkan mobil SUV premium Proton X70 produksi Proton Holding berhad di Kuala Lumpur Convention Center. Peluncuran dihadiri Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Malaysia Darrell Leiking, CEO Proton, Dr. Lee Chunrong, Wakil Presiden Desain Geely Peter Horbury, Ketua Desain Geely Shanghai Guy Burgion, Ketua Desain Proton Azlan Uthman, dan lain-lain. Peluncuran diawali dengan sambutan Mahathir, kemudian penjelasan tentang keunggulan dan paket harga masing-masing varian mobil tersebut. Proton X70 dilengkapi dengan Cockpit Information System yang memberikan multifungsi bagi pengguna untuk terus terhubung dengan piranti online atau mobile device. Dengan memperkenalkan kartu eSIM, sistem ini memuat 4 aplikasi seperti radio online, navigasi, ramalan cuaca, dan pengenalan suara voice recognition. Dengan sejumlah perintah melalui suara, peralatan dalam mobil tersebut bisa diperintah untuk membunyikan musik, membuka jendela mobil, mengatur suhu dalam mobil, hingga mencari tempat-tempat menarik untuk makan. Akses kepada aplikasi dan fungsi-fungsi lain bisa menggunakan Android 8 inci dengan layar sentuh touchscreen dengan ukuran 1280x720 yang dilengkapi ruang internal memori 32 GB dan dilengkapi dengan Wi-Fi yang dapat digunakan untuk hotspot. Pemirsa, mobil tersebut diproduksi dengan 4 varian yang dipasarkan di Semenanjung Malaysia hingga Sabah dan Sarawak dengan harga on the road sebelum asuransi antara Rp99.800 Malaysia hingga Rp123.800 Malaysia. Proton yang berdiri sejak 1983 saat ini sahamnya dimiliki oleh DRB Hikam Berhad dan Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd.